Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi algoritma distribusi frekuensi pada data numerik berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Febrina. Saya Farul Tersegian. Saya Umar Hidayat. Saya Reza Mulia Putra. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Data numerik yang masih mentah sulit dipahami tanpa pengolahan. Distribusi frekuensi digunakan untuk pengelompokan data ke dalam interval tertentu agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Proyek ini mengimplementasikan algoritma distribusi frekuensi berbasis web sebagai sarana pembelajaran algoritma dan pemrograman, dengan menekan pada pemahaman proses perhitungan dan alur algoritma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebelum masuk ke algoritma, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini adalah metode untuk mengelompokkan data numerik ke dalam beberapa kelas interval, sehingga data yang awalnya berupa angka menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan distribusi frekuensi, kita bisa melihat pola sebaran data seperti rentang nilai yang paling sering muncul tanpa harus membaca data satu persatu. Tujuan utama distribusi frekuensi adalah menyederhanakan data, menunjukkan pola sebaran, dan membantu proses analisis data secara lebih sistematis. Elemen utama dalam distribusi frekuensi terdiri dari kelas, interval, dan frekuensi yang nantinya akan dihitung menggunakan algoritma. Setelah memahami konsep distribusi frekuensi, selanjutnya saya akan menjelaskan alur algoritma program yang telah kami buat. Jadi langkah pertamanya adalah input dan validasi data. Program memastikan bahwa data yang dimasukkan bersifat numerik dan jumlahnya memenuhi syarat minimal. Kemudian program menentukan nilai minimum dan maksimum dari data yang digunakan sebagai dasar pembentukan kelas. Setelah itu program menghitung jumlah kelas dan interval agar data dapat dibagi secara merata. Data kemudian dikelompokkan ke dalam kelas-kelas, interval, dan frekuensi tiap kelas dihitung menggunakan perulangan. Terakhir, hasil distribusi frekuensi ditampilkan dalam bentuk tabel beserta interpretasi singkat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam perhitungan distribusi frekuensi. Pertama, nilai minimum atau nilai min adalah nilai terkecil dari data dan digunakan sebagai titik awal pembentukan kelas. Kemudian nilai maksimum atau max adalah nilai terbesar dari data yang menjadi batas akhir distribusi. Range atau jangkauan data dihitung dari selisih nilai maksimum dan minimum. Nilai ini menunjukkan lebar keseluruhan data yang akan dibagi ke dalam kelas. Untuk menentukan jumlah kelas digunakan aturan Stutz dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 kali 10 log N, yang dimana K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Setelah jumlah kelas ditentukan, interval kelas dihitung dengan membagi range dengan jumlah kelas, sehingga setiap kelas memiliki lebar yang relatif sama. Untuk pseudocode yang telah tertera di halaman ini tidak beda jauh dengan yang rekan saya sebelumnya jelaskan. Cuman ada beberapa hal spesifik yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Yang dimana terdapat di area variabel itu tipe datanya adalah number. Mohon di zoomkan dikit lah ke area variabel kalau ya Farel. Nah, kenapa tipe datanya adalah number? Karena untuk bahasa yang kami gunakan untuk membuat distribusi frekuensi ini adalah JavaScript, yang dimana tidak memiliki tipe data khusus dalam sebuah angka. Dan untuk memastikan ini menggunakan aturan Sturges terdapat di langkah kedua. Bisa diturunkan. Nah, yang dimana di langkah kedua ini sesuai dengan yang dijelaskan rekan saya sebelumnya, yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log 10. Dan lanjut kita ke flowchart. Nah, di sini saya bakal menjelaskan secara komprehensif dari awal sampai akhir bagaimana programnya dijalankan. Nah, di zoom dari start deh. Dari mulai. Nah, ketika program telah dimulai, maka pengguna akan
diharuskan untuk menginput atau mengupload sebuah data, yang dimana data itu akan divalidasi, dan jika datanya tidak valid, maka akan muncul pesan error dan akan disuruh mengupload data yang valid atau yang benar. Ketika datanya valid, bakallah terhitung jumlah data minimal dan maksimal dengan range atau jarak, dan maksimal dengan minimal. Dan setelah itu aturan Sturges pun berlaku. Seperti biasa, K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 10N. Dan lanjut, interval sel ini adalah sebuah fungsi yang dimana untuk memastikan bahwa perhitungannya itu dilakukan dengan benar. Baiklah, lanjut lagi. Setelah dilakukan perhitungan menjadi titik awal underscore awal sama dengan min, lanjut ke area decision atau keputusan. Jika i sama dengan 1 sampai dengan k itu perhitungan sudah selesai, maka tabel frekuensi bisa dapat ditampilkan dan hasilnya selesai. Jika tidak, bakal memulai operasi lanjut yang dimana batas underscore bawah sama dengan titik underscore awal. Ini bisa dibilang untuk memastikan, menghitung ulang lagi apakah datanya bisa tampil atau tidak. Kita skip saja untuk i kurang dari k, dan terjadilah sebuah frekuensi hitung data baik yang dari batas atas atau batas bawah, yang dimana akan disimpan ke tabel frekuensi dan bakal dihitung kembali di awal, yaitu titik underscore awal sama dengan batas underscore atas, dan bakal kembali lagi ke decision awalnya, yaitu situ bakal selesai ditampilkannya tabel frekuensi dan programnya pun berhasil dijalankan. Begitulah kira-kira flowchart-nya, dan kita lanjut ke rekan saya berikutnya, yaitu akan menjelaskan tentang demonstrasi websitenya. Baik. Baik. Ini adalah demonstrasi website kami yang berjudul Implementasi Distribusi Frekuensi Data. Aplikasi berbasis web untuk memahami proses penyusunan tabel distribusi frekuensi secara bertahap dan algoritmik. Jadi di sini ada tombol call to action playground dan import data. Kita mulai dari playground dulu. Ini adalah halaman playgroundnya. Di halaman playground distribusi frekuensi, kita diminta untuk memasukkan data numerik untuk dianalisis dan disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini datanya minimal berjumlah 30 dan harus berupa angka. Jadi kita isi dengan subjek data dan data numerik. Untuk demonstrasi, kami juga menyediakan dataset contoh. Di sini terdapat contoh yaitu suhu siang hari di kota X dalam satuan derajat Celcius dan nilai ujian matematika. Kita klik gunakan. Nah, setelah persyaratan terpenuhi, kita bisa langsung klik mulai menghitung. Dapat terlihat hasilnya keluar, yaitu ada jumlah datanya, kemudian ada nilai minimum dan nilai maksimum, ada range datanya, jumlah kelas, dan lebar interval kelas. Di sini ada tabel distribusi frekuensinya. Kemudian paling bawah terdapat interpretasi hasil, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi berada pada rentang 30-32 dengan jumlah data sebanyak 9. Baik, sini juga kita bisa menggeser playground lalu memilih contoh data lain. Oke, tampilkan dengan benar. Baik, selanjutnya juga ada fitur import file. Dan sini untuk fitur upload file, dia mendukung file .txt dan .csv
Syaratnya adalah berisi data numerik minimal 30 data. Konten file txt yang diterima adalah angka numerik yang dipisahkan dengan koma seperti ini, konten file CSV yang dipisahkan dengan koma seperti ini, atau konten file table .csv yang seperti ini, header dengan datanya. Nah, kita coba untuk upload, pilih yang ini. Nah, di sini untuk CSV yang tabel, kita harus memilih kolom mana yang ingin kita masukkan ke playground. Contohnya saya memilih kolom nilai. Nah, di sini ada syaratnya yaitu minimal 30 baris data kolom terpilih dan kolom berisi data numerik. Kalau misalnya kolom yang tidak valid, dia tidak bisa dilanjutkan. Nah, jadi kita pilih kolom nilai ini, yang kita klik konfirmasi dan lanjutkan. Langsung masuk datanya ke playground. Di sini kita rapikan sedikit. Lanjut kita klik mulai menghitung. Data hasilnya jumlah datanya ada 100, minimalnya 60 dan maksimalnya 94. Dan datanya adalah 34, jumlah kelasnya ada 8, lebar intervalnya ada 5. Ini di hasil tabel distribusi frekuensinya. Kemudian ada interpretasi hasil. Kelas dengan frekuensi tertinggi berada pada rentang 80 sampai 85 dengan jumlah data sebanyak 33. Artinya dari kolom nilai yang kita pilih tadi, yang paling banyak nilainya itu adalah rentang 80 sampai 85 sebanyak 33. Demikianlah demonstrasi saya terhadap website implementasi distribusi frekuensi dan data. Selanjutnya kita kembali ke Meet. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.